Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kembali kita akan dilawat dan diberkati dengan khairan luar biasa jaya melalui ibadah streaming. Kekasih yang dikasih berkati Tuhan, persiapkan hati Anda, kita akan naikkan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan kita juga siap menerima taburan-taburan firman Tuhan yang akan memberkati kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Doa dan harapan kami biarlah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa buat ibadah kita hari ini. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merasakan Tuhan baik dalam hidup kami, di mana kami boleh sehat, kuat sampai hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebab itu kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah semua jadi nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Biarlah roh-Mu yang hidup penuhi setiap hidup kami hari ini Tuhan. Inilah doa, inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembahmu. Oh, di altar-Mu menyembahmu. Haleluya. Di altar-Mu kami datang menyembah. Oh, haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Biarlah Roh Kudus, anggur baru, sukacita Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Hey. Mari sama-sama kita memuji Tuhan hari ini, saudara. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Oh, hari inilah harinya Tuhan.
baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kuasanya pasti nyata. Puji Tuhan. Siapkan hati kita saudara, bila Roh Kudus urapi kami. Biarlah pengurapan-Mu memenuhi setiap hidup kami, supaya kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan di tempat ini. Oh, dicurahkan di tempat ini. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa pada pagi yang indah ini oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan mau melawat Anda dan saya dengan heran luar biasa ajaib dalam hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, dimanapun Anda dan saya berada. Tuhan saat ini mendatangi hidup Anda dan saya, bahkan mungkin dalam secara pribadi di kamar Anda dimanapun Anda berada. Tuhan dialah Allah omnipresent yang selalu menyertai dan selalu ada di dimanapun saudara saya berada. Tapi mari kita persiapkan kebenaran kita untuk siap menerima taburan firman Tuhan. Kita tadi telah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran. Dan Dia telah bertakhta bersama di atas setiap pujian penyembahan saudara saya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada pagi yang indah ini. Bahkan melalui bibir mulut lidah kami Engkau izinkan, percayakan, kuduskan, berkati sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Engkau taburkan melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Engkau perintahkan dan firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat melalui hidup kami. Nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Bahkan lebih daripada itu, kami imani percaya melalui hidup kami banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau berfirman Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun dalam hidup seorang saya dan akan menjadi saksi Kristus, Yerusalem,
Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yakini, imani, percaya. Hidup Anda dan saya bukan kita lagi, tapi Kristus yang menyertai hidup saudara saya. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, persiapkan keberadaan Anda dan saya juga untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman, percaya, bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, sehingga firman Tuhan digenapkan. Matius 11 ayat 28, Engkau berfirman, mari semua yang letih lesu dan beban berat, karena Engkau yang memberikan kelegaan bahkan kelepasan. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini. Kita masuk saat ini untuk siap menerima taburan-taburan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, Anda dan saya akan menerima kuasa, karya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan seorang saya. Sebab kita baru saja melewati dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 kemarin, di mana dia pergi dengan suatu tugas tanggung jawab untuk menyediakan tempat bagi seorang saya, Yohanes 14 ayat 2. Tapi lebih daripada itu, dia berkata Anda menanti dia, dan saat ini kita yang menanti-nanti Tuhan. Kita menerima curahan Roh Kudus, di mana saat ini Anda dan saya imani, yakini, percaya melalui ibadah pagi yang hari ini. Hari yang indah ini. Anda dan saya bukan kita lagi yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jika Kristus hidup dalam kehidupan saya, maka kita diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Yang lama, yang penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan, banyak pertimbangan, sudah berlalu. Sebagaimana Petrus saat itu mengikuti Yesus. Tetapi saat itu dia penuh keraguan, penuh kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya. Tapi waktu dia telah menerima kuasa Roh Kudus menyertai dia dalam penginjilan yang luar biasa, sekali menginjil 3.000 jiwa. Oh Tuhan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Dan konteks saat ini, imani percaya, di mana api Roh Kudus saat ini ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan hati dan siap menerima taburan firman Tuhan dan siap dikuasai oleh karya kuasa Roh Kudus yang akan berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami bukan kami lagi, yang baru sudah datang, itu Yesus Kristus dalam karya kuasa Roh Kudus, sehingga kami disebut anak-anak Allah. Sehingga firman Tuhan digenapkan dengan konsekuensi Roma 8 ayat 14. Orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak-anak Allah, yaitu siapa? Saudara dan saya. Sehingga hidup Anda dan saya benar-benar luar biasa. Orang akan melihat ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan. Karena anak saya bukan lagi dikatakan orang-orang yang tidak layak, tidak pantas, orang-orang yang hidup penuh dengan dosa. Ya benar, sebelum anak saya berjumpa dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yakini dan imani percaya, kita jangan terikat lagi. Dan jangan Anda dan saya lagi masih berpikir Anda dan saya masih orang-orang tertuduh. Itulah karya dari si iblis. Itulah dia, Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus sudah datang dalam hidup Anda, dalam masa depan Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda dan saya. Yakini, imani, percaya. Karena kita berjalan dengan iman, firman Tuhan katakan, Galatia 2 ayat 20c. Hidup yang Anda hidupi dalam daging ini, hidup oleh karena iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah yang telah diserahkan, yang telah dianugerahkan bagi saudara saya. Dan kalau kita beriman kepada dia, firman Tuhan kata Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Tapi bagi saudara saya yang percaya, dengan tegas firman Tuhan kata, Markus 9 ayat 23, bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Ada Roh Kudus saat ini. Dalam pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan saat itu, nyatakan saat itu dengan tegas, bahkan dideskripsikan dengan jelas dalam Yohanes 14. Bagi saudara saya, ayat 16, kita penuh kelemahan, kita penuh kekurangan, kita penuh keterbatasan. Tapi ada Roh Penolong yang saat ini sudah ada bersama saudara saya. Anda sudah imani dan percaya. Dia bukan masih Anda dan saya mencari-cari lagi. Dia sudah menyertai, dia sudah ada dalam kehidupan saudara saya. Sehingga dalam kelemahan, keterbatasan saudara saya, jangan ragu. Ada Roh Penolong yang sanggup memampukan saudara saya untuk keluar dari keterbatasan saudara saya, dari kelemahan saudara saya, dari keterpurukan saudara saya, dari kegagalan saudara saya. Dialah sang penolong itu. Itulah Roh Kudus itu. Oleh karena itu, mari anak-anak Tuhan,
hargai karya keselamatan, hargai pemberian yang Tuhan berikan. Dia bukan berikan emas dan perak, itu kecil di hadapan Bapa di surga. Orang dunia mengejar itu, tapi dia berikan lebih daripada itu. Dan Bapa di surga tahu apa yang diminta oleh anaknya, yaitu untuk saudara dan saya. Dia beri yang terbaik. Ada penolong dalam keadaan kondisi apapun. Anda dan saya bisa melewati dalam masa COVID-19. Sampai hari ini kita bernapas. Sampai hari ini kita hidup. Karena ada roh penolong. Yang meleputkan Anda dan saya. Yang memampukan Anda dan saya. Membuat Anda dan saya saat ini menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Dan Anda dan saya juga. Firman Tuhan berkata, ada roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Itu sudah ada dalam kehidupan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Itulah dia yang membawa anak saya, anak-anak Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Sehingga kita dapat aplikasikan di mana Tuhan inginkan anak saya mempersembahkan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Bapa di surga. Dan itulah ibadahmu sejati. Ibadah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang lagi. Ibadah tidak dibatasi dengan kota, negara, dan sebagainya. Dan saat ini bukankah kita sedang alami saat ini? Mereka yang saat ini mengikuti mungkin ibadah. Mungkin ada di kutub utara, kutub selatan, dimanapun mereka berada. Saya ambil yang ekstrim saja. Yakini, imani, percaya. Tuhan yang sama ada di tempat ini di mana saya berfirman. Tuhan yang sama saat ini di mana para pemirsa sedang mengikuti saat ini. Melalui ibadah online saat ini. Melalui streaming saat ini. Dia kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini. Bahkan kuasanya saat ini tergenapkan dalam kehidupan Anda dan saya yang percaya. Dia saat ini sedang merestorasi hidup saudara saya. Dia sedang saat ini terus membawa anak saya dari kebenaran lepas kebenaran. Karena roh kebenaran sesungguhnya itu ada dalam kehidupan saudara saya. Dan Tuhan yang anak saya kenal, dia sendiri berfirman, inilah initas dia. Dan ini harus serupa, segambar dengan saudara saya. Yang dia berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga. Dia tidak berbicara agama, dia tidak bicara apa. Tapi berbicara manusia. Tidak seorang pun yang dapat masuk kerajaan surga. Tinggal Anda dan saya terjemahkan. Alkitab berkata, tidak seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya Anda dan saya. Yang percaya pada dia, yang berjalan bersama dengan dia, ada dalam kuasa kehendak keinginan dia. Karena Yohanes 14 ayat 6, dengan jelas firman Tuhan berkata yang tersurat, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui dia. Dan Anda saat ini ada bersama dengan dia. Yang anak saya jalani saat ini, jalan yang dia tetapkan, jalan yang dia gariskan. Ada anak-anak Tuhan ada dalam kebenaran. Dan itulah esensi kebenaran itu ada dalam kehidupan saya. Bukan sekedar Anda ingat, dengar, bukan sekedar Anda tahu, tapi sudah Anda dan saya yakin, imani, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan hanya dalam ibadah raya minggu, ibadah-ibadah streaming online, tapi hidup Anda dan saya adalah ibadah. Tadi Roma 12 ayat 1, persembahkan hidupmu yang apa? Kudus dan yang berkenan pada Bapa di surga. Berkenan kepada dia. Dan tentu ia berkenan tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan itu. Itulah ibadah saudara saya yang menyenangkan hati Bapa di surga. Itulah roh kebenaran. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat, kata firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 17b. Tapi Anda dan saya mengenal dan melihat. Bukan karena dia pendeta, bukan karena dia penginjil, bukan karena dia tua-tua gereja, bukan karena dia melayani sebagai song leader, singer, pemain musik, dan semua yang melayani saat ini di gereja dimanapun juga. Tapi Anda dan saya yang benar-benar Tuhan kehendaki, inginkan, yang anak saya merupakan menjadi saksi Kristus. Yang dikatakan Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Dan kuasa itu sudah ada. Ada roh penolong, ada roh kebenaran. Sehingga kita tidak pernah seorang diri. Yohanes 14 ayat 18. Ada anak saya dikatakan tidak seperti seorang yatim piatu. Sehingga dia pertegas dalam Matius 28 ayat 20c. Dan ketahuilah, garis bawah, dan ketahuilah, harus tahu, sadar, yakini, dan ketahuilah, aku menyertai
Aku huruf besar Bapa yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Dalam karya kuasa Roh Kudusnya saat ini. Dalam pencurahan Roh Kudus saat ini. Untuk membuat anak-anak Tuhan tidak tersesat. Anak-anak Tuhan tidak berjalan dalam kebingungan. Anak-anak Tuhan tahu destination saudara saya. Sampai akhir anak saya ada di bumi ini. Kemana tujuan Anda akhir dari kehidupan anak saya. Harus ada bersama dengan dia yang dia berkata Yohanes 14 ayat 1. Percaya pada Bapa, percaya juga padaku. Sebab Yohanes 14 ayat 2, aku pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kekasih yang dikasihi dan berkati Tuhan. Siapapun saudara saya, yang dia siapkan tempat bukan rumah yang mungkin 8 lantai, mungkin 30 lantai, gedung yang Anda dan saya bangun. Mungkin Anda pegang 1 floor, 2 floor dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang dia bangun bagi anak saya, yaitu apa? Surga, yang tidak ada satu kontraktor pun. Tidak ada satu orang pun yang sanggup mampu membangun. Karena firman Tuhan dengan tegas berkata, belum pernah ada Anda dan saya ketahui dan lihat sebelumnya. Anda dan saya akan surprise waktu hanya ada bersama dengan dia. Itulah sukacita yang terkatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8d. Itulah tempat yang Tuhan siapkan. Yohanes 14 ayat 2. Dan tidak ada kontraktor yang lain, tidak ada siapapun. Nama di atas segala nama yang Bapa di surga berikan, Filipi 2 ayat 10-11. Setiap kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia sedang membangun. Dia sedang menyiapkan. Sampai hari ini berjalan 74 tahun. Dalam kehidupan saya saat ini, rumahku belum selesai. Kapan selesai saya tidak tahu, rumah saudara saya tidak tahu rumah saya. Itulah urusan Tuhan. Dan Anda dan saya dapat masuk di sana bukan karena Anda dan saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ya dan amin. Tapi konsekuensi Anda dan saya, pertahankan hidup Anda dan saya. Apa yang Tuhan tetapkan, gariskan. Dia berikan kepercayaan bagi Anda dan saya untuk mengelola kehidupan saudara saya, untuk membawa anak saya terus dalam kebenaran. Karena roh kebenaran sudah ada. Sehingga anak saya tidak berkata, saya tidak tahu kebenaran itu dan sebagainya. Roh kebenaran selalu mengingatkan anak saya. Waktu anak ingin melakukan sesuatu hal yang membuahkan dosa. Karena upah dosa konsekuensinya tidak ada lain. Firman Tuhan katakan, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan roh kebenaran selalu mengingatkan, menyadarkan anak saya. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita pelihara jaga dengan baik. Sebab Filipi 2 ayat 12 berkata, supaya anak saya mempertahankan hidup anak saya, menjaga hidup anak saya dengan takut dan gentar akan Allah. Terlebih saat ini, dia tidak ada bersama saudara saya, dia telah pergi. Tapi segala kuasanya dia berikan. Ada roh penolong, ada roh kebenaran yang selalu menata dan mengingatkan saudara saya. Ada juga roh penghibur Yohanes 14 ayat 26. Yang akan mengajarkan, mengingatkan saudara saya. Supaya kita tidak keluar dari garis-garis kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan tetapkan dan sampaikan bagi saudara saya. Yang dia berkata, jalan yang harus Anda dan saya tempuh. Jalan yang Anda dan saya harus jalani. Jalan yang dia telah ratakan untuk kita ada bersama dengan dia di surga. Tidak lain, tidak bukan. Yaitu firman Tuhan itu. Mazmur 115 ayat 105. Biarlah firman menjadi pelita dan terang jalan hidup saudara saya. Tidak ada jalan lain untuk menuju ke surga. Hanya melalui firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini yang Anda aplikasikan dan jalani dalam kehidupan saudara saya. Tidak ada koridor yang lain. Hanya dia. Dan kalau Anda dan saya tetap konsisten berjalan dalam jalan yang Tuhan tetapkan, gariskan bagi saudara, Anda dan saya pasti sampai. Dengan tangan terbuka dia berkata, mari semua. Dan Anda akan sambut, mari datang. Yesus segera, segera, segera. Bahkan saya boleh katakan, kaki sebelah kanannya sudah melangkah, sudah meninggalkan kemuliaan surga saat itu. Dia segera akan ada di awan kemuliaan. Kapan dia ada di situ? Itu bukan urusan saudara saya. Sebab dia berkata Matius 24 ayat 36. Aku tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa di surga. Padahal dia adalah Bapa di dalam Kristus Yesus dalam karya kuasa Roh Kudus. Tapi dia tetap konsisten, dia tidak melanggar apa yang Bapa di surga utus bagi dia. Tapi bagi saudara saya dia sampaikan. Matius 24 ayat 42. Berjaga-jaga dan waspadalah Anda dan saya. Tanda-tanda hujan Anda saya tahu. Tapi tanda-tanda kedatangan saat ini. Antara lain yang kita telah melihat Matius 24 ayat 14. Sebelum kedatangan firman Tuhan harus disampaikan ke seluruh pelosok bumi saat ini.
Bukankah saat ini sedang dalam suatu pengenapan yang luar biasa? Tidak terjadi secara kebetulan COVID-19 saat ini. Semua tetap dalam terukur. Semua tetap Tuhan tahu manusia faktor apapun juga mereka-reka sesuatu. Tapi Tuhan bisa membalikan. Untuk rancangan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan saat ini, inilah waktunya. Injil sedang diberitakan. Sampai ke seluruh pelosok bumi saat ini. Di mana-mana tidak ada gereja lagi yang dibatasi. Namanya gereja mega church apapun juga. Yang dibatasi dengan tembok, dengan bertak-takan mungkin hal-hal aksesoris yang luar biasa. Dengan gedung yang seberapa banyak tingkat, mungkin kapasitas yang puluhan ribu bisa tampung dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat pribadi lepas pribadi. Itulah gereja Tuhan. Itulah Anda yang saat ini ada di kamar Anda. Di rumah Anda dan saya. Kitalah gereja eklesia yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk menceritakan, untuk memberitakan, untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa daripada Dia. Yaitu saudara dan saya. Karena kita adalah diambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Anda dan saya itu. Itulah gereja Anda dan saya saat ini. Itulah yang Dia berkata. Oleh karena itu kita harus pelihara dan jaga dengan baik gereja Tuhan ini. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika orang ada yang membinasakan, orang ada yang mentelantarkan, kita tahu ada mara bahaya, ada kecelakaan di tempat itu. Anda terus terjang, Anda terus melangkah. Firman Tuhan katakan maksudnya Amsal 22 ayat 3a. Kita tahu di situ ada petaka celaka, mari kita lari, bersembunyi dan sebagainya. Jangan kita mentang-mentang. Udah ada aturan main PSBB dalam hal ini. Anda ikuti. Tempat kita jangan saat ini berkumpul dengan kita. Sekalipun Anda lihat, wah kelihatannya oke-oke. Tapi kita harus perlu waspada. Perlu berjaga-jaga. Pelihara tubuh ini. Sebab Alkitab berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, 1 Korintus 3 ayat 17a, maka 1 Korintus 3 ayat 17b, Allah sendiri akan membinasakan. Karena Anda, Tuhan telah berikan untuk mengelola, untuk menjaga, untuk memelihara tubuh saudara. Seperti Dia mengambil Anda dan saya saat itu. Anda dan saya sebagai umat ciptaan yang segambar dengan segala kuasa otoritas. Kejadian 2 ayat 15 ditempatkan di Taman Eden. Tapi ada aturan main yang Tuhan katakan di situ. Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon yang berbuah boleh Anda dan saya nikmati makan sepuasnya. Sekenyangnya. Tapi Kejadian 2 ayat 17. Pohon yang di tengah yang berbahaya berbicara. Kebaikan dan kejahatan jangan engkau petik dan makan. Sebab saat engkau memetik dan makannya, saat itu engkau pasti binasa. Dan Anda dan saya diberikan free will untuk menentukan. Anda memilih surga atau neraka, bukan Tuhan. Tuhan yang sama menciptakan surga bagi anak-anak yang mengasihi Anda dan saya. Yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi neraka bagi orang-orang menentang dan menolak Dia. Dan pilihan itu ada pada seorang saya. Jadi surga, Anda saya menentukan. Saya pasti tempatnya surga. Pasti ya dan amin. Tapi dengan konsekuensi. Anda berjalan dalam kepastian sesuai yang Tuhan tetapkan gariskan bagi saudara saya. Sehingga pada akhirnya Anda dan saya menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dan saat ini kuasa itu telah diberikan. Tinggal bagaimana Anda dan saya mengaplikasikan. Bagaimana Anda dan saya mengerjakan dan lakukan. Dan kami sebagai gereja Tuhan kami telah lakukan. Tuhan inginkan kita menjadi saksi Kristus. Tuhan inginkan kita mempunyai suatu kepedulian. Kita lakukan, kerjakan saat ini. Apa yang kita bisa lakukan, kerjakan, kita lakukan. Dalam keterbatasan. Untuk kepedulian dan sebagainya. Kepada sesama umat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tuhan katakan, yaitu saat itu Tuhan katakan melalui pemerintah yang ada. Untuk Anda mempunyai suatu kepedulian. Usaha kecil menengah. Saat itu. Ada di tangan, usaha mikro kecil dan menengah. Di tangan seorang saya. Anda mengikuti enggak? Membantu para ojol. Membantu juga orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. APD yang dibutuhkan bagi rumah sakit rujukan. Kami lakukan dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tapi semua itu bisa berjalan karena ada partisipasi dari setiap kekasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Sekalipun logikanya nggak mungkin. Tapi bukan kalimat ketuk roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan. Waktu Dia mengangkat dan mengucap syukur. Dia kata, beri mereka makan. Logikanya nggak ada. Tuhan kata, biar mereka duduk dengan tenang.
50-50 dan dia berikan pada murid. Murid-murid bertanya saat itu, mana mungkin? Tapi waktu mereka terima, mereka laksanakan, mereka kerjakan. Tetap multiplikasi berkat terjadi. Semua makan sampai kenyang, tetap tersisa apa? 12 bakul, dan itu imanku. Dan terjadi sesuai iman Anda dan saya, Matius 9:29b. After COVID-19, apapun dia namanya saat ini, Anda dan saya, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu diberkati selama Anda mau melangkah, selama Anda mau bertindak, selama Anda mau berkarya, dan Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati. Dan saya closing Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, pemerintah kita, melalui seluruh jajaran yang ada, melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya pada Dia, yang berjalan dalam pimpinan kehendak dan rencana Tuhan. Yakini, imani, percaya. Roma 8 ayat 28. Terjadi secara kolektif, terjadi secara pribadi lepas pribadi. Tinggal bagaimana Anda dan saya meyakini dan mengimani. Sebab firman Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Dan waktu Anda imani, percaya, dan firman Tuhan kan dia turut bekerja sama dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi Anda dan saya yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan bukan membuat Indonesia terpuruk, bukan membuat rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda mengalami kehancuran, tidak. Itu kemauan si jahat itu. Tapi Tuhan, Dia rancangan rencana membawa damai sejahtera, bahkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan kepada kita menerima tubuh dan darah Yesus. Karena setiap minggu orang bertanya, kenapa Pak? Karena kuasa firman Tuhan, Tuhan inginkan untuk kita terus ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan. Melalui Anda menjadi saksi Kristus. Melalui kita menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Jangan sekedar menerima. Kalau Anda sekedar menerima. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 11 ayat 27, 28, 29, 30. Banyak yang menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya mati. Pilihan daripada seorang saya. Kita terima saat itu. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Darahnya tertumpah. Anak-anak saya diingatkan. Sebagai materai perjanjian baru, sebagai anak-anak kekasih Tuhan. Diingatkan, penebusan telah terjadi melalui Galatia 3 ayat 13. Dia telah menebus seorang saya dari kutuk Torah dengan cara dia sendiri menjadi mati. Di kayu salib oleh karena seorang saya, dan dia berkata, sudah selesai. Oleh karena itu waktu terima tubuh dan darah Yesus. Yakini, imani, percaya. Ada mujizat. Mujizat sampai hari ini. Tetapi ya dan amin bagi yang percaya. Tuhan memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala bagi Anda dan saya mungkin tidak saat ini menyiapkan. Tapi dengan iman, mungkin ada biskuit, ya, ada kue dan sebagainya dengan iman. Itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk seorang saya. Anda mungkin juga nanti sebentar tidak punya anggur, tapi ada teh sirup, imani, percaya. Itulah darah Yesus tertumpah untuk seorang saya. Baik, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani, percaya. Kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia,
mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkannya mengambil roti itu. Sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus, haleluya. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada, imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Sanak familimu yang terbaring sekali lagi di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun dia berada, kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Letakkan tangan kirimu, lebih dari setempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berban paku, dan dia berfirman, oleh kena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan. Masa depan rumah tanggamu, usahamu, bisnis, pekerjaan, keuanganmu, pelayananmu, masa depanmu, saya tidak tahu. Tapi yakini, imani, percaya. Bagi Allah Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Dia rindu menolong dan memberkati seorang saya. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu. Itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu diberkati dengan heran luar biasa ajaib dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita, berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat cawan ini. Kami tahu channel darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat, yang menyucikan, menguduskan, melayakan kebenaran kami. Sehingga kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan mengingatkan Engkau telah datang menjadi manusia. Mati bagi manusia berdosa untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman kita juga matikan setiap kelemahan dan dosa bersama Kristus. Melalui karya salib Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Tapi karya salib nyata dalam kehidupan saudara saya. Dan Tuhan yang sama telah bangkit supaya anak saya juga masuk dalam kuasa kebangkitan. Bangkit dari keterpurukan, kegagalan, kutuk, kemiskinan, kebangkrutan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela seorang saya. Roma 8 ayat 34 menjadi perantara seorang saya depan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26 menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat bagi seorang saya. Yohanes 14 ayat 2. Surga sedang menanti seorang saya. Dan dia segera akan datang. Yohanes 14 ayat 3. Waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan. Anak saya sasaran keempat ayat 16. Dia datang dan anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Sasaran keempat ayat 17. Saat itu anak saya akan nyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan. Sehingga di mana dia berada, anak saya akan berada bersama dengan dia dalam kekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Sambut kuasa, kasih, mujizat. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik.
Kami tidak hentinya bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kasih, anugerah, berkat-Mu menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami. Dan kami mau persembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan. Bila itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa firman-Mu ini menjadi kekuatan di tengah-tengah situasi pandemik ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar biar Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Kami akan memberi persembahan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di mana melalui kesempatan ini Anda telah menjadi saluran berkat. Ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia Anda, kolekte yang Anda berikan saat ini. Saya imani percaya, tidak ada jerih payah anak Tuhan sia-sia. Firman Tuhan kata lebih diberkati memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35D, dan Anda telah genapkan saat ini. Karena firman Tuhan kan 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita rindu untuk memperoleh berkat, tapi rupanya ada persyaratan. Hendaklah kita memberkati. Memberkati dalam banyak aspek, bukan hanya berbicara keuangan. Tapi saat ini tentu konteks kita, apa yang Anda lakukan, kerjakan bagi Tuhan. Gereja Tuhan juga berupaya berusaha terus dengan berapa yang ada untuk mengoptimalkan menjadi saluran berkat. Kita bersyukur dan terima kasih. Sampai hari ini kita tetap menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan dari pemerintah. Menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan buat anak-anak kekasih Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9a. Anda dan saya telah mengambil bagian dalam satu kepedulian. Sehingga satu waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar kita mengumpulkan harta. Bukan hanya kita melekat dengan harta. Di mana Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu melekat. Tapi saya bersyukur, anak-anak Tuhan, Tuhan melihat saat ini. Hati kita melekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana antara lain, kita menjadi partner kawan sekerja Tuhan.
Antara lain Tuhan izinkan kita menginvestasi sesuatu. Bukan hanya di dunia tapi juga di surga. Sebab firman Tuhan kata Matius 6 ayat 19. Orang yang mengumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri akan membongkar dan merampoknya. Tapi Anda dan saya saat ini, firman Tuhan katakan, Anda dan saya, Matius 6 ayat 20. Kumpulkanlah hartamu di surga. Sebab di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Dan kita telah mengambil bagian melalui pemberian yang kita lakukan. Dan firman Tuhan kata, setiap apa yang Anda berikan, lakukan, kerjakan. Lukas 6 ayat 38. Beri maka kamu akan diberi dengan ukuran yang baik. Bukan daripada konglomerat, bukan daripada banker, tapi ukuran yang baik daripada Bapa di surga. Yaitu apa? Sukatannya ditekan-tekankan, digoncang-goncangkan, sampai melimpah ruah. Dan sukatan itu yang Tuhan curahkan dari tempat yang maha tinggi dalam ribaanmu. Ribanya apa? Kesehatan Anda, rumah tangga Anda, anak cucu Anda, masa depan Anda. Diberkati, diberkati, diberkati. Itulah imanku. Aku melihat luar biasa. Tuhan seorang saya yang memanggil, memilih dan menetapkan, memakai, dan kita menjadi saluran berkat. Semua itu hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tapi gereja Tuhan, dialah kepala gereja seorang saya. Saya hanya menjadi apa? Alat hanya untuk mengelola dan mengusahakan. Tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Karena gereja ini bukan milik daripada kelompok, pribadi, bukan juga sinode. Tapi gereja ini tetap milik kepunyaan Tuhan. Gereja adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita hanya Tuhan percayakan untuk mengelola. Dan Anda dan saya pun, hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih. Tuhan berikan kesempatan kita dapat memberi. Kita satu dalam dua. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, Engkau izinkan kalau kami dapat menjadi saluran berkat. Dan setiap pemberian anak-anak Tuhan Engkau berfirman, segelas air putih yang Engkau berikan bagi hambaku. Maka bukan hambanya yang berhutang, tapi Tuhan secara pribadi. Bagi setiap kekasih Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, anak cucu mereka diberkati. Dan mereka akan melihat Tuhan yang luar biasa. Segera Engkau akan datang. Secara tiba-tiba, anak saya, inilah waktunya. Persiapkan seluruh keberadaan suara saya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan berikan kami hati. Berikan kami terus dalam kewaspadaan. Untuk siap menyongsong kedatangan-Mu. Yang segera ada di depan mata kami. Tiba-tiba. Yesus segera datang. Kerinduanku, dambanku. Makin banyak jiwa Tuhan yang diselamatkan. Sehingga kami akan melihat. Kami dan seisi rumah. Tiba-tiba. Semua tidak ada yang tertinggal. Semua yang tertinggal hanya yang asalnya dari dunia. Tapi yang asalnya daripada Bapa, rohnya, saudara saya dengan tubuh kemuliaan yang baru akan nyongsong Bapa di surga di awan-awan kemuliaan. Sebagai mempelai pengantin pria dan anak saya sebagai mempelai pengantin wanita. Baik kekasih yang dikasihi berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dancing my soul. Dancing my soul.
besar, Kau Allahku. Oh, sungguh besar